Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang operasi pembagian aljabar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Buka kurung, X kuadrat dikurang 11X ditambah 28 tutup kurung dibagi. Buka kurung, X kurang 7 tutup kurung. Perhatikan cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Sama hanya seperti pembagian bersusun angka biasa. Perhatikan cara penulisannya terlebih dahulu. X kuadrat dikurang 11X ditambah 28 dibagi dengan X kurang 7 sama dengan. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkahnya. Kita mulai dari angka paling depan terlebih dahulu. X pangkat 2. Kita bagi dengan angka paling depan di luarnya sini. Dengan X. Ingat sekali lagi, X kuadrat dibagi X, kita peroleh hasilnya X pangkat 1 atau boleh kita tulis X saja. Nah, langkah selanjutnya. X pangkat 1 yang kita peroleh ini, kita kalikan kembali ke angka paling depan. Ke sini. X dikali X itu hasilnya X kuadrat. Lalu, X dikali negatif 7 hasilnya negatif 7X. Langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan. X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 0. Lalu negatif 11X dikurang negatif 7X. Kita peroleh hasilnya negatif 4X. Lalu positif 28-nya turun. Langkah selanjutnya. Kita bagi lagi angka depan di bawah sini. Negatif 4X dibagi dengan angka depan di atas sini. Negatif 4X dibagi X, kita peroleh hasilnya negatif 4. Nah, langkah selanjutnya. Negatif 4 yang kita peroleh, kita kalikan kembali ke semua angka yang ada di depan sini. Pertama, negatif 4 dikali X hasilnya negatif 4X. Lalu negatif 4 dikali negatif 7 hasilnya positif 28. Lalu dikurangkan. Negatif 4X dikurang negatif 4X hasilnya 0. 28 dikurang 28 hasilnya juga 0. Nah, jika hasil di bawah sini sudah 0, itu artinya kita sudah mendapatkan jawabannya. Di mana hasil pembagiannya itu terletak di bagian sini. Nah, ini dia hasil baginya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Buka kurung 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 6 tutup kurung dibagi. Buka kurung X tambah 2 tutup kurung. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Perhatikan terlebih dahulu cara penulisannya. 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 6. Lalu dibagi dengan X ditambah 2. Sama dengan. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, pertama kita bagi angka depan terlebih dahulu. 3X kuadrat dengan angka depannya sini. 3X kuadrat dibagi X, kita peroleh hasilnya yaitu 3X. Nah, langkah selanjutnya. 3X yang kita peroleh, selanjutnya akan kita kalikan semua angka yang berada di paling depan sini. Pertama, 3X dikali X, itu hasilnya 3X kuadrat. Lalu, 3X dikali positif 2, hasilnya positif 6X. Lalu, dikurangkan. Langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan terlebih dahulu. 3X kuadrat dikurang 3X kuadrat hasilnya 0.
Lalu 4X dikurang 6X hasilnya negatif 2X, lalu negatif 6-nya turun. Langkah selanjutnya, kita bagi lagi angka depan sini, negatif 2X dengan angka di depan bagian atas ini. Negatif 2X dibagi X, kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu negatif 2. Nah, langkah selanjutnya. Negatif 2 yang kita peroleh akan kita kalikan ke semua angka yang berada di paling depan sini. Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Lalu negatif 2 dikali positif 2 hasilnya negatif 4. Lalu tinggal kita kurangkan saja. Negatif 2X dikurang negatif 2X hasilnya 0. Lalu negatif 6 dikurang negatif 4, itu kita peroleh hasilnya negatif 2. Nah, perhatikan di sini. Jika pangkat X bagian bawah sini, oke, pangkatnya lebih rendah daripada pangkat yang terletak di bagian atas depan sini. Itu artinya langkah kita berhenti sampai di sini. Misalnya, oke, ini misalnya. Misalnya di sini pangkat 1 misalnya. Nah, di sini pangkat 2. Yang jelas jika pangkat X di bawah sini lebih kecil atau lebih rendah daripada pangkat yang ada di depan atas sini, maka operasi kita berhenti sampai di sini. Maka kita perolehlah jawabannya, di mana untuk hasilnya itu terletak di bagian atas sini. Ini merupakan hasil pembagiannya. Dan yang paling bawah sini, ini merupakan sisa pembagiannya. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. 15A per 6B kuadrat dibagi 20A kuadrat per 24B pangkat 3 sama dengan. Oke, nah kalau kita lihat di sini, dia berbentuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, itu konsep cara penyelesaiannya. Di mana langkah-langkahnya, yaitu untuk angka depan, dia tetap 15A, oke, per di bawahnya 6B kuadrat. Tanda bagi, ingat sekali lagi, cara pembagian pecahan biasa. Tanda bagi itu berubah menjadi kali. Yang tadinya 20A kuadrat per 24B pangkat 3 sekarang menjadi terbalik. Menjadi 24B pangkat 3. Nah, di bawahnya baru 20A pangkat 2. Lanjut, sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah, perhatikan antara angka bagian atas dengan angka bagian bawah, mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya, 24 dibagi 6 itu hasilnya 4. Nah, sekarang baru kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 15 kali 4 hasilnya 60. Lalu, A dikali B pangkat 3, maka hasilnya AB pangkat 3. Per di bawahnya, perhatikan, 20 A pangkat 2, B pangkat 2. Sama dengan, angka dengan angka terlebih dahulu. 60 dibagi 20 hasilnya 3. Lalu A, ingat A ini jika tidak ditulis pangkatnya, itu sebenarnya ada pangkat 1. Tapi dia tidak ditulis. Nah, A pangkat 1 dibagi A pangkat 2. Ingat kembali sifat perpangkatan atau eksponen. Di mana jika bilangan pokoknya sama, kalau di sini bilangan pokoknya sama-sama A. Oke, lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurangkan. Pangkat 1 dikurang pangkat 2, maka hasilnya negatif 1. Maka di sini kita tulis A pangkat negatif 1. Lalu, B pangkat 3 dibagi B pangkat 2. Ingat bilangan pokoknya sudah sama-sama B. Lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Pangkat 3 dikurang pangkat 2, hasilnya pangkat 1. Maka di sini kita tulis B pangkat 1 atau boleh kita tulis B saja. Selanjutnya, karena di sini ada pangkat negatif, maka harus kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Caranya mudah sekali. 3B. Nah, A pangkat negatif 1 tinggal kita pindahkan saja ke bagian bawah atau bagian penyebut menjadi A pangkat positif 1 atau boleh kita tulis A saja. Sehingga ini dia jawaban akhirnya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 4.
X pangkat 3, Y pangkat 3 per 3Z dibagi 18XY per 6 sama dengan. Ingat, sama hanya seperti soal yang nomor 3 tadi. Cara penyelesaiannya itu sama seperti pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Untuk angka depannya tetap. X pangkat 3, Y pangkat 3, per di bawahnya 3Z. Lalu tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Oke. Yang tadinya 18XY per 6 sekarang menjadi terbalik. Itu menjadi 6 baru di bawahnya 18XY. Ingat, ini memang sudah ketentuannya, rumusnya seperti itu. Sifat pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Angka depannya tetap, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan angka di belakangnya itu menjadi terbalik. Itu ketentuannya. Nah, lanjut sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun sebelum itu biar mudah, periksa terlebih dahulu. Antara angka bagian atas dengan angka bagian bawah, mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya saja. 18 dibagi 6 yang hasilnya sama dengan 3. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu X pangkat 3, Y pangkat 3 per di bawahnya. Untuk angka terlebih dahulu, 3 dikali 3 hasilnya 9, lalu X, Y, Z. Sama dengan, untuk angka kita pisahkan menjadi 1 per 9, lalu untuk X-nya. X pangkat 3 dibagi X. Ingat, X ini ada pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. Ingat kembali sifat perpangkatan, jika bilangan pokoknya sama, di sini dia sama-sama X, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Pangkat 3 dikurang pangkat 1, maka hasilnya pangkat 2. Maka X menjadi pangkat 2. Lanjut, sekarang untuk Y lagi. Y pangkat 3 dibagi Y. Ingat, Y di sini juga ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Berapa nih? Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 1. Hasilnya juga sama, yaitu Y pangkat 2. Pangkat 3 dikurang pangkat 1, maka hasilnya pangkat 2. Terakhir itu ada 1 per Z. Nah, langkah terakhir tinggal kita kalikan saja. 1 dikali X kuadrat Y kuadrat, lalu dikalikan lagi dengan 1. Kita peroleh hasilnya X kuadrat Y kuadrat per di bawahnya 9 kali Z, hasilnya 9Z. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.